Selamat datang kembali di channel Mizura Manda. Kali ini kita akan melanjutkan review anime Blue Lock episode 20-24. Oke guys, setelah keluar dari ruang latihan Isagi sudah bertengger di sana. Di situ Isagi menantang Rin karena dia akan merebut Bachira. Sikap Isagi membuat Bachira amat senang. Kini Bachira ingin melihat siapa monster yang paling membuat dirinya senang, apakah Rin atau Isagi. Sedangkan di tim lawan Yoichi bertanya kepada Nagi apakah ia bisa digantikan oleh Barou. Namun kali ini Nagi egois, ia ingin mengalahkan Itoshi, sementara Yoichi malah lebih senang bertanding dengan Bachira. Langsung saja pertandingan dimulai, mereka mengambil tempat masing-masing. Tampak Bachira menggunakan teknik gunting sebagai tipuan. Lantas Bachira bergumam ia melihat Yoichi dan Nagi sudah bersiap, sepertinya mereka telah membuat rencana besar untuk mengalahkan Bachira. Kemudian Bachira bergerak namun tiba-tiba Barou dan Yoichi menjepit posisi Bachira. Alhasil Nagi mengambil teknik stopping auto mengoper bola kepada Chigiri. Di kesempatan itu Chigiri mencetak gol pertama, tim mereka lebih unggul 1 poin. Akan tetapi Itoshi DKK tidak putus semangat, malahan mereka semakin termotivasi. Kemudian pada menit selanjutnya Bachira menguasai bola tanpa pikir panjang, Bachira mengoper namun tiba-tiba Chigiri mengambil bola. Akan tetapi Aryu tidak membiarkan hal tersebut terjadi, ia mencuri bola dari Chigiri. Sontak saja Chigiri terkejut melihat kehebatan Aryu, dengan kaki jenjangnya mampu mengambil bola dari Chigiri. Meskipun sudah ketakutan, Aoshi mengoper dengan satu sentuhan kaki saja. Alhasil Itoshi mengambil alih pertandingan, ia bergegas mencetak gol. Walaupun lawan memiliki strategi hebat namun Itoshi tidak bisa dikelabui. Lalu tim Yoichi memutuskan untuk memberi serangan balik terhadap Itoshi DKK. Langsung saja Nagi mengoper bola ke Chigiri, mereka sangat bersemangat. Sontak saja Yoichi terkejut, padahal ia sudah mengatur strategi, tapi Itoshi bisa membaca rencana Yoichi dengan mudah. Tampak Bachira dan Aryu bekerja sama sangat baik, sehingga Yoichi terkaget-kaget. Namun tim Yoichi masih berusaha mengimbangi mereka. Tak hanya itu saja, dengan segala strategi yang dibuat, Nagi akhirnya bisa merebut bola. Lantas Yoichi terkejut, ternyata Nagi orang yang hebat. Selanjutnya Shin berada di ruangan kontrol, tampak Anri terkejut melihat pertandingan. Dan ia berkata syuting barusan pasti sangat sulit dilakukan oleh Nagi. Lantas Ego membantah, ia berkata Nagi menjadikan gol sendiri sebagai target mental dan keahlian semata. Namun situasi di lapangan tadi membuat harapan kepada Nagi, sehingga ia bisa mencetak gol karena bantuan keajaiban. Sedangkan di lapangan Barou belum puas, ia berkata skor masih seru makanya harus lebih hebat lagi di menit berikutnya. Lalu di kesempatan itu Yoichi DKK bisa menang lebih unggul dari Itoshi. Selanjutnya Aoshi mendapatkan bola namun tiba-tiba Barou muncul. Alhasil Aoshi menahan Barou dengan kekuatan bahu. Di kesempatan itu Aryu melompat, ia menggunakan dadanya mengoper bola. Kemudian Bachira ikut nimbrung, ia berhasil mengendalikan bola. Dikarenakan lawan terus-menerus menghadang, Bachira mengoper secara tiba-tiba kepada Itoshi. Setelah mengatur strategi dengan matang, Itoshi mengambil alih pertandingan, ia bersiap mencetak gol. Sontak saja Yoichi DKK terkejut, Itoshi mampu membaca strategi matang tim Yoichi. Akan tetapi mendadak Barou muncul, ia mengambil alih pertandingan. Di kesempatan itu Barou bersiap menendang bola, ternyata Barou berhasil mencetak gol. Faktanya Barou dijuluki sebagai raja antagonis dalam permainan, ia tidak peduli, yang penting bisa menang. Kemudian tim Itoshi berusaha mengambil alih kemenangan. Lantas Bachira bergumam Yoichi memanfaatkan kaki super dari Chigiri untuk mencuri bola. Di kesempatan itu Bachira bergerak, ia berhasil melewati Chigiri. Sontak saja Bachira terkejut, tiba-tiba Yoichi muncul namun Bachira tidak takut. Malahan dengan mudah Bachira lolos, akan tetapi ternyata Yoichi hanya umpan, mendadak Barou mencuri bola. Alhasil Barou mengendalikan permainan, tentunya tidak secepat itu Itoshi menyerah. Kemudian Itoshi mengoper bola kepada Aoshi sehingga semua orang terkejut, sedangkan Yoichi masih berpikir apakah Itoshi akan mengoper ataukah langsung mensyuting. Sontak saja semua orang terkejut saat bola melewati kepala Yoichi dengan mudah. Alhasil Itoshi berhasil mencetak gol, skor menjadi 4-3, tim Itoshi lebih unggul. Selanjutnya Yoichi bergumam ternyata Itoshi menggunakan kekuatan otot dari Aoshi. Karena sejak tadi Yoichi tidak menyadari kalau Aoshi yang memiliki kekuatan paling kuat. Sementara anggota tim Itoshi lainnya sudah kewalahan. Makanya Itoshi mengoper bola kepada Aoshi meskipun gagal, namun Itoshi telah memperkirakan supaya ia bisa menguasai bola. Lalu bola diambil alih oleh Barou, tampak Yoichi mengkode agar Barou mengeluarkan kemampuan hebatnya. Sedangkan Bachira masih terus berlari, ia tidak ingin ditinggal oleh Yoichi dan Itoshi.
Bachira mengingat momen masa lalu saat ia menyendiri. Dikarenakan Bachira tidak ingin kehilangan kesempatan, ia mempercepat pergerakan. Langsung saja Bachira merebut bola dari lawan, namun ternyata lawan mencuri bola lagi. Akan tetapi Bachira tidak ingin kalah, ia terus berusaha mengambil kendali. Di kesempatan itu Bachira ingin menguasai bola, ia bersiap mencetak gol. Ternyata Bachira dihalangi oleh Nagi, tapi ia tidak tinggal diam dan terus mengejar. Alhasil Bachira bergumam ia tidak ingin monster hayalan keluar lagi karena Bachira ingin menang. Sialnya Bachira dikepung oleh Barou DKK. Sedangkan di depan ada Itoshi, namun Bachira tidak menghiraukan, ia memegang kendali seorang diri. Selanjutnya situasi semakin menegangkan karena Yoichi hampir merebut bola dari Bachira. Akan tetapi Bachira masih berusaha bertahan. Di kesempatan itu Itoshi bersiap menyerang agar mudah mencetak gol ke gawang lawan. Akhirnya skor dimenangkan oleh tim Itoshi. Walaupun Yoichi menjadi motivasi untuk Bachira, namun hal itu bukan untuk sekarang. Faktanya Bachira bisa berdiri sendiri tanpa melihat kehebatan orang lain. Seusai bertanding, Itoshi DKK masuk bergegas meninggalkan arena. Sebelum pergi Yoichi pamit dengan Borou DKK, dengan rasa kecewa dan sedih mereka melepaskan Yoichi, kemudian Yoichi bergabung dan ikut nimbrung dalam obrolan Itoshi DKK, lalu Bachira berkata ia tidak perlu berada di belakang Yoichi lagi. Sebab Bachira sudah bisa berdiri di kaki sendiri membawa kemenangan tim. Padahal dulu Yoichi berkata akan merebut Bachira masuk ke timnya. Namun ternyata Yoichi malah masuk ke tim Itoshi DKK, Yoichi bertanya kepada Itoshi mengapa Yoichi selalu kalah dari Itoshi. Alhasil Itoshi tertawa mendengar pertanyaan konyol Yoichi, ia menjawab Itoshi memiliki keberuntungan dalam bertarung berbeda dengan Yoichi. Kemudian Ego muncul dari layar, ia memberi selamat atas tim baru mereka. Kemudian Ego berkata akan diadakan seleksi ketiga lalu diadakan camp pelatihan penguatan dengan pemain bola terbaik dunia. Lantas Ego mengumumkan seleksi ketiga dimulai setelah 24 jam. Faktanya Itoshi DKK akan bertanding 5 lawan 5 bersama pemain terbaik dunia. Tiba-tiba Yoichi muncul dan berkata ingin mengikuti gaya Ribbon supaya memiliki kekuatan seperti Itoshi. Setelahnya mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Selanjutnya scene berada di lapangan sepak bola. Tampak Yoichi DKK melawan tim sepak bola top dunia. Lantas Yoichi beraksi, ia bersiap menghampiri gawang lawan. Akan tetapi Itoshi mengambil alih permainan, ia berhasil mencetak skor. Namun Yoichi masih berusaha mengambil kedudukan dari Itoshi. Sontak saja Itoshi DKK terkejut melihat kehebatan tim lawan, satu persatu anggota musuh memasukkan bola ke gawang. Kemudian lawan mencuri start dari Itoshi, hal tersebut membuat Yoichi DKK terheran. Sebab biasanya Itoshi dapat mengalahkan musuh meski tidak punya kesempatan. Tampak Itoshi sangat frustasi menerima kekalahan tim mereka. Selesai bermain Itoshi DKK beristirahat karena akan bermain dengan pihak asing sehingga Yoichi DKK belajar bahasa Inggris. Dikarenakan hanya Itoshi yang pandai mereka terus bertanya pada Itoshi. Sehingga Itoshi kesal, ia berkata dirinya bukanlah seorang guru privat. Sedangkan Yoichi tetap stay cool, ia belajar sendirian meskipun tidak mumpuni. Di sisi lain Pak Penasihat Asosiasi berkata akhiri saja proyek Blue Lock. Sehingga wakil proyek Blue Lock Ego Jinpachi menahan para tetua menyingkirkan Blue Lock. Dan ia berjanji akan menampilkan permainan Blue Lock dengan baik supaya para tetua kembali percaya. Satu persatu anggota telah masuk ke aula, Yoichi DKK terkejut melihat rekan-rekan sebelumnya berhasil masuk. Kemudian Yoichi menunggu Kunigami namun yang muncul ternyata si Dou Ryusei. Lantas Yoichi bertanya mengapa Reo tidak bersama Kunigami. Alhasil Reo menjawab mereka telah kalah sehingga Reo diambil oleh tim lawan, sontak saja Yoichi terkejut mendengar ucapan Reo. Dan ia berkata harusnya perjalanan sepak bola Kunigami tidak boleh berhenti. Setelah itu Pak Ego menginfokan bahwa para tetua akan menyingkirkan Blue Lock, makanya para anggota harus bersikeras dalam pertandingan. Untuk mempertahankan Blue Lock maka Ego menantang tim kesebelasan Blue Lock bertanding dengan timnas Jepang U20. Jika menang maka Blue Lock akan bisa merebut posisi timnas Jepang U20. Sontak saja Itoshi terkejut melihat layar monitor. Karena Pak Ego mengatakan Sae Itoshi akan bergabung dalam tim Jepang. Alhasil mereka mempersiapkan diri menuju timnas Jepang U20. Sebab timnas Jepang bukan lagi sebatas mimpi namun sudah muncul di depan mata. Dan ceritanya berakhir sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel Mizura Manda. See you, bye-bye.